إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ونخص خصوصا على الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي وعلى سيدنا بن علي المعبري وإلى مخرج علي ونخص خصوصا على جميع أصحاب البدر سيد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ati ya bna adam ati rabbaka tusamma akilan. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Maghfirah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Kita bersyukur dengan karunia Allah, inayahnya, hidayahnya, sehingga kita bisa menjalankan satu kewajiban kita, yakni melakukan ibadah sholat subuh. Dan alhamdulillah, sholat subuh hari ini kita bisa melakukannya dengan berjamaah. Sholat subuh berjamaah itu diberi oleh Allah sebanding dengan orang melakukan ibadah semalam suntuk. Kulla lailatin. Jadi sangat beruntung sampean-sampean semuanya yang mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga bisa mengajak dirinya masing-masing untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Karena begitu besarnya. Kalau toh malam tadi sampean tidak sempat melakukan sholat tahajud malam, maka dengan sholat subuh berjamaah sudah sebanding kebaikannya dengan sholat semalam, ibadah semalam. Kalau sholat isya berjamaah diberi oleh Allah kebaikannya, pahalanya sama dengan sebanding
dengan ibadah separuh malam. Jadi kalau isya berjamaah, subuh berjamaah, bukan itu artinya perhatian Allah terhadap hambanya yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, agar kita betul-betul memperhatikan dan senantiasa dalam upaya untuk mempersiapkan bekalnya kita masing-masing. Sampean dan saya ditugaskan oleh Allah agar kita senantiasa memperhatikan bekal-bekal amal yang kelak kita bawa hidup di hari esok. Surat Al-Hasr ayat yang ke-18, sampean sudah hafal semuanya. Ada perintah dari Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi sampean dan saya diperintah oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan amal-amal ibadah yang menjadi bekal kita nanti untuk hidup hari esok. Jadi jangan sampai kita lalai. Karena kita orang mukmin ini, sampean semuanya sudah tahu, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sekarang akidah, hukum akidah, baik ketentuan yang baik maupun yang buruk, itu dari Allah. Tapi hukum adab, ini, itu karena perbuatan kita. Sebab Allah tidak menghendaki hamba-hambanya untuk berbuat yang tidak baik. Tapi semuanya datang dari Allah karena manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Lalu jangan menyalahkan Allah bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk yang ada pada kita, lalu kita sandarkan semuanya dari Allah. Secara hukum akidah, karena kita memang tidak diberikan kemampuan apa-apa. Ini tauhidnya dijaga. Berkenaan itu dengan tauhid. Penting untuk senantiasa di dalam kita berlaku, berbuat, itu semuanya disandarkan hanya kepada Allah. Ketika lepas daripada Allah, maka rusak. Maka itu sebanyak apapun amal kebaikan yang dilakukan oleh yang tidak beriman kepada Allah, maka perbuatan yang dipandang baik itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita dilandasi dengan iman sekecil apapun, akan menjadi bermanfaat untuk kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai muqaddimah agar kita bukan sekedar bagaimana kita beramal atau beribadah, tapi bagaimana di dalam kita beribadah itu sudah betul-betul dibungkus atau dikatakanlah dijaga dengan tauhidnya. Nah, kalau ini tidak, nanti akan menjadi sia-sia diri kita. Yang akhirnya kita akan diusir oleh Allah. Kamu dulu beribadah, kita teriak saya beribadah ya Allah. Tapi mana kebaikan saya beribadah? Lalu ditunjukkan oleh Allah bahwa ibadah kita tidak dilandasi karena Allah. Tapi ibadah kita ada unsur selain Allah, maka Allah ngusir kita. Kita disuruh untuk datangi terhadap ibadah yang kita tuju. Artinya ibadah kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Maka itu wali-wali Allah itu tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dikhawatirkan. Kecuali hanya kepada Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini dijaga. Kalau kita bicara soal agama, apabila kita menjadi manusia ini betul-betul kokoh tauhid kita, maka kemaksiatan tidak akan muncul. Karena setiap manusia tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki segala-galanya. Kalau kita hanya takut dengan Allah, dimanapun kita berada kita yakin pasti Allah mengawasinya, pasti Allah melihatnya. Sementara kita yakin sekecil apapun perbuatan kita akan dibalas oleh Allah, tentu kita tidak akan melakukan.
Jadi rusaknya karena kita berbuat kejelekan, keburukan itu karena iman kita. Imannya harus dijaga. Lah iman bukan cuma dibawa ketika di masjid, tapi di mana saja kita senantiasa menampakkan iman dalam kehidupan kita, dalam sisi perdagangan, dalam sisi kita bermusyawarah, dalam diri kita untuk silaturahim, dalam kita berbicara, semuanya iman diikutkan. Terus itu. Maka menata diri iman kita ini penting. Agar kita betul-betul di dalam beribadah tidak, kalau bahasa Jawanya itu muspro, sia-sia. Dulu di sini kan pernah juga saya ceritakan. Ini mohon maaf, nih kembali. Di pondok, salah satu pondok, Pak Yai sudah menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahilnya, jaiznya, begitu juga wajib bagi Rasul, mustahilnya, jaiznya, yang kita kenal dengan sifat 50, aqaid 50 itu. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, semuanya sudah selesai. Setelah selesai disampaikan, lalu Pak Kiai untuk melihat apakah santrinya sudah paham dengan tauhid, lalu Pak Kiai memerintahkan kepada santri-santrinya, besok kalian datang sini dengan membawa seekor ayam yang masih hidup dan membawa pisau. Kan itu dulu saya ceritakan. Setelah besoknya para santri bawa ayam masing-masing dan bawa pisau, lalu kumpul, saatnya Pak Yai memberikan tugas. Saya perintahkan kepada kalian semuanya untuk menyembelih ayam yang kalian bawa masing-masing itu. Jangan lupa untuk menyembelihnya dengan mengucap bismillah. Syaratnya tidak diperbolehkan untuk dilihat siapa saja. Berangkat semuanya cari tempat masing-masing. Ada yang sembunyi di bawah kolong macam-macam. Tengok kanan, tengok kiri. Yakin tidak ada yang melihat. Sembelih bismillah ya Allahu Akbar. Sembelih. Merasa wah lulus tauhidnya. Karena tidak ada yang melihat. Sampai akhirnya waktu yang ditentukan habis. Dari 20 umpamanya yang diperintah tadi itu. 19 orang itu tersembelih ayamnya. 1 orang belum tersembelih. Ketika kumpul yang sudah tersembelih merasa bangga karena dirinya merasa bahwa ketika melakukan penyembelihan tadi tidak dilihat oleh siapa-siapa. Yang belum disembelih takut untuk berkumpul dengan temannya di luar saja. Diperhatikan oleh Pak Yai. Jumlah yang 20 ini kok cuma 19, mana yang 1 ada di luar Pak Yai. Itu ayamnya belum disembelih itu. Suruh bawa sini, antar sini bawa sini. Lalu didekatkan dengan Pak Yai. Pak Yai di atas kursi. Lalu yang santrinya yang ayamnya belum disembelih tadi di depan. Sambil tunduk. Nah teman-temanmu itu sudah disembelih ayamnya semuanya. Kok kamu sendiri belum kamu sembelih, kenapa? Dulu kalau ngomong dengan Pak Yai itu tidak berani menatap. Tuh ini. Lalu beliau cerita. Mohon maaf Pak Yai. Kami diperintahkan untuk menyembelih ayam dengan syarat tidak dilihat oleh siapa-siapa. Sementara Pak Yai telah mengajarkan kepada kami, tidak ada perbuatan manusia yang tidak dilihat oleh Allah. Kalau saya menyembelih yakin bahwa perbuatan saya tidak dilihat oleh Allah, di mana keyakinan saya yang menyatakan bahwa Allah melihat terhadap perbuatan segala hambanya. Yang 19 orang yang tadinya merasa bangga, tauhidnya lulus, ternyata dengan dalil itu dia merasa tauhidnya belum lulus. Karena melakukan perbuatan dia yakini tidak dilihat oleh siapa-siapa. Adakah kita berlaku demikian? Kalau sekiranya kita yakin ketauhidan kita, tidak perlu. Karena kita takut kepada Allah. Maka itu Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang sudah saya sampaikan itu. Ayat yang ke-281 itu.
Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Semuanya apa yang kita kerjakan, sedikit pun Allah tidak bakal menzolimi. Maka perlu kita sebagai umat Rasulullah bukan sekedar bagaimana kita memperbanyak amal, dan itu memang penting, tapi lebih daripada itu yang harus kita jaga adalah tauhid kita. Kenapa? Karena semuanya hanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak ada yang ditakuti oleh orang yang beriman kecuali hanya takut dan khawatir terhadap Allah. Takut terjerumus dari perbuatan-perbuatan maksiat yang mengakibatkan Allah menjadi murka. Maka dirinya senantiasa berupaya dalam rangka untuk mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, mulai dari ibadah wajibnya, ibadah sunatnya, dan sekarang kita bersama-sama iktikaf di dalam masjid yang kita cintai ini, lalu bersamaan dengan iktikaf kita bersama-sama tholabul ilmi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini sebagai muqaddimah dalam rangka kita berupaya untuk memperkokoh, memperkuat ketauhidan kita, iman kita. Saya sampai sudah halaman berapa itu Pak Haji Mansur? Murtad ya. Apa? Oh, yang kemarin itu tambahan saja. Yang sholat berapa itu sholat itu. Yang awal dari tauhid. Supaya enggak loncat. Kemarin hanya tambahan. Mengingatkan betapa pentingnya kita mempergunakan kesempatan. Supaya tidak tergolong orang yang merugi. Menyesal nanti di hari akhirat. Sebab nanti kalau sampean dan saya sudah di alam barzah itu dipertontonkan. Zaman buka surat As-Sajdah ayat 12 itu kan ada kalau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Sajdah ayat yang ke-12. Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihah inna muqinun. As-Sajdah ayat yang ke-12. Semuanya nanti kita-kita yang sudah meninggal nanti. Harapannya minta kepada Allah supaya kita dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk kita berbuat baik. Dan sampean dan saya sekarang masih diberikan kesempatan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, bahasa kita itu amalan tambahan. Amalan pokok datang dari Allah, itulah yang diwajibkan. Amalan tambahan datang dari Rasulullah, itulah sunnah. Ada sholat witir, ada sholat duha, ada sholat tahajud. Makanya itu Nabi Muhammad mengajarkan ketika selesai sama melakukan sholat duha, 2 rakaat kah, 4 rakaat kah, dianjurkan untuk kita membaca zikir berdoa. Dengan ucapan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu selesai sholat duha itu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampuni segala dosa hamba-Mu. Terimalah segala taubat hamba-Mu. Sesungguhnya Engkau yang menerima segala taubat hamba-Mu dan mengampuni segala dosa hamba-Mu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Hafal semuanya kalau itu sudah? Belum hafal? Alhamdulillah. Sholat duha. Dan sholat duha itu
Orang yang enggan melakukan sholat duha, mohon maaf. Ini dirinya dikatakan oleh Nabi termasuk golongan orang-orang yang memiliki sifat munafik. Ciri dari orang-orang yang memiliki sifat munafik diantaranya enggan melakukan sholat duha, enggan untuk membaca surat Al-Kafirun. Tuh. Nah kalau sampean dan saya melakukan sholat duha 2 rakaat, mungkin 2 rakaat itu tidak sampai 10 menit kali. 5 menit lah kira-kira. Sedangkan di Blitar aja 23 cuma 7 menit. Umpama sampean sholat duha 2 rakaat aja, umpama 2 rakaat. Kan sholat duha itu sholat yang paling sedikit rakaatnya ya 2 rakaat. Kalau sholat witir yang paling sedikit rakaatnya ya 1 rakaat. Sholat witir. Banyaknya nggak usah dihitung. Mau 36 rakaat sholat duha silahkan. Mau 100 rakaat silahkan. Mau 8 rakaat silahkan. Tapi kalau saya lihat potongannya di sini tidak ada yang 12 rakaat. Tidak. Adakah yang 12 rakaat sudah? Pak Haji Mansur kali itu. Tapi kelihatan dahinya belum ada itu. Ya. Bisa 4 rakaat, alhamdulillah. Setelah 4 rakaat nanti salam terus duduk kita baca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Nah, saya baca pelan-pelan kan sudah hafal semuanya. Ciri orang yang tidak banyak dosa itu cepat hafal. Nah, ciri orang yang banyak dosa itu hafalnya cepat, hilangnya cepat. Anda, ini intermezzo itu tadi. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Umpamanya sampean sholat duha, aku tak sholat duha supaya rezekiku lancar. Berarti sampean sholat duha bukan karena Allah. Secara tauhid akidah rusak itu. Berarti nilai sholat duha sampean tidak ada sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di hadis-hadis dijelaskan di antara fadilahnya, keutamaannya sholat duha bisa untuk memudahkan rezeki. Tapi niat kita di dalam beribadah bukan karena itu. Niatnya hanya karena ini loh ditanam ini. Maka niat itu penting harus diawasi. Baca surat Waqiah supaya rezekiku lancar. Berarti kalau begitu bacanya hanya tujuannya untuk rezeki. Padahal kita beribadah tugas dari Allah dalam rangka untuk membuktikan pengabdian kita, ketaatan kita, kepatuhan kita. Soal urusan rezeki, urusan Allah. Tapi Allah sudah berjanji. Bagi hambanya yang betul-betul membawa hidupnya hanya takut kepada Allah, Allah membukakan rezekinya dari arah yang tak terduga. Dan sampean sudah hafal, malah sering kali itu tulisan itu, ayat itu dipampang di rumah-rumah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saking kepinginnya rezekinya banyak dipampang di rumah itu. Tapi tidak ngerti bahwa di situ wa may yattaqillaha, landasannya hanyalah takwa. Tahu-tahu dipasang di situ, sekalinya perbuatannya judi, judi online. Coba. Karena tidak paham dengan fikih. Dan fikihnya gimana? Sampai jualan, bagus jualan, tapi di situ jualan lalu ada yang beli mungkin 2.000, permennya kecil-kecil, di dalamnya ada nanti dapat hadiah apa? Judi itu.
Hati-hati. Ada yang jalan santai supaya dapat tiket, dapat bayar dulu satu tiket berapa umpamanya 5.000 ke apa itu. Terus nanti hadiahnya ada sepeda motor, ada kulkas dan sebagainya. Setiap tiket tadi itu, kupon tadi dihargai 5.000. Judi itu. Tapi bagaimana Pak kalau jalan tanpa dapat kupon tidak bayar itu hadiah? Tidak apa-apa. Yang menjadi ini ada harganya ini judi. Seperti di sini saya lihat pagi-pagi begini lalu dibagi kuponnya. Nah, hati-hati. Kalau nanti ke sini gara-gara karena kupon lah. Tauhidnya. Nah, ini saya cuma mengingatkan itu. Sampean bukan itu. Kalau sampean benar-benar nanti seret dengan kupon itu, siapa tahu yang karena Allah Subhanahu wa taala. Karena saya juga enggak dapat kupon. Nah, ini ditata niatnya. Kupon itu sebagai penyemangat kita untuk mendapatkan mudah rezeki, penyemangat kita. Tapi kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ditanam. Ya Allah. Baik. Sampai di mana itu Pak itu? Baik. Zaman buka bab murtad sudah dulu diulangi. Bab murtad dicari di halaman kira-kira halaman 18 ke apa itu. Nah, halaman 18. Ya ketemu bab murtad kah itu ada ya? Lihat sudah. Saya ulang lagi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. An Abid Darda radhiyallahu anhu qala Ausoni khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tusyrik billahi syai'a wa in qutita au khurikta wala tatruk sholatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatu wala tasrobil khamra fa innahu miftahu kulli syarrin rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Ada 3 hal yang dipesankan oleh Rasulullah untuk kita sebagai umatnya agar jangan sampai rusak ketauhidan kita. Yang pertama, janganlah kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu sekalipun kita sampai dibunuh atau disembelih umpamanya. Mempertahankan ketauhidan. Dijaga ketauhidan kita. Maka orang yang bisa menjaga tauhidnya itu tidak lain adalah orang yang bagaimana dirinya mampu mengajak semata-mata hanya takut kepada Allah. Karena dirinya sadar, dirinya ada, dirinya hidup, itu semuanya karena diadakan dan dihidupkan oleh Allah. Nah kalau ini ditanam dalam diri kita, insya Allah. Walaupun disumpah itu, pejabat disumpah, sampai katakanlah Al-Qur'annya ditumpuk 3 umpamanya. Kalau tauhidnya tidak kuat setelah selesai menjabat itu waktu memegang jabatan yang terpikir adalah warna merah terus. Warna merah bukan warna biru lagi, warna merah. Nah, kalau warna biru kan separuhnya merah. Warna merah semuanya. Sementara sekarang ini kalau yang namanya korupsi itu enggak alang-alang. Triliun. Saya yakin Pak Haji Mansur aja tidak pernah melihat uang 1 triliun. Apalagi saya. Nah, kira-kira kalau uang 1 triliun itu sampean belikan kerupuk dipakai nutup masjid sampean ini. Enggak kelihatan masjid sampean itu sudah 1 triliun itu. Dan itu nanti kalau sudah dapat berangkat umpamanya ke Mekah itu. Umroh umpamanya di sana bilangnya minta berdoa di depan multazam dan sebagainya. Masya Allah. Ya itulah Tuhan itu rupanya diatur. Tuhan itu diatur-atur, tidak mengatur Tuhan. Ya Allah. Baik, ini hati-hati. Karena apa? Ya karena tidak takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemarin kita lihat rame, ada demo di sini, di DPR sini kan ada kalau itu demo. Belum lagi yang di Jakarta, wah demo. Sampean demo dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriak di hadapan Allah hati sampean. Senjatanya dipertajam di hadapan Allah. Apa senjata sampean? Hati sampean ini. Nah kalau hatinya sudah tajam, nanti kita dibuka lebar oleh Allah. Maka dengan dicintai oleh Allah karena hatinya dibuka itu, Allah memberikan kemuliaan sehingga diperlihatkan oleh Allah dengan alam-alam yang gaib. Diperlihatkan oleh Allah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu kan pernah saya katakan, Syekhul Islam Imam Syekh Abdul Qadir Jilan radhiyallahu anhu itu. Syekh Abdul Qadir Jilan. Di dalam kitab manakibnya itu di sana dijelaskan. Membaca Bismillahirrahmanirrahim itu yang tadinya ayam itu burung yang terputus lehernya dengan dipegang dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim lalu dipertemukan itu bisa hidup kembali. Coba nanti sampai di rumah bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sama bismillahnya itu sama Bismillahirrahmanirrahim. Beliau juga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya bukan di sini aja. Bismillahnya seluruh jiwanya. Karena dirinya sadar semuanya itu karena Allah. Bismillah. Semuanya karena Allah. Loh, kalau ini semuanya kita tanamkan dalam kehidupan kita, insya Allah. Nah, ini pelan-pelan dalam ketauhidan kita. Menata diri kita, betulkah diri kita orang yang bertauhid dengan sungguh-sungguh atau tauhid kita masih di dalam bibir kita masing-masing. Dan ini kita lihat. Nah, tauhid kita ini Yazid yang kus, kadang-kala tambah, kadang-kala. Orang-orang yang masuk dalam kelompok aulia Allah itu semakin hari ketauhidannya semakin kokoh. Sehingga tidak ada yang ditakuti. Apakah takut itu masalah. Tapi kalau sampean melihat umpamanya, sampean datang ke tempat kiai umpamanya. Kiai itu datang, wah bagaimana ini Pak Yai. Dolar sekarang ini sudah sampai menembus 16.000. Wah bagaimana. Kalau kiai takut begitu itu bukan wali itu namanya. Wali kok takut dengan begitu. Tidak ada takut. Dunia itu kecil urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi kita, orang yang beriman, dunia itu ketempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri masing-masing. Maka Rasulullah mengingatkan pesannya ini. Dalam bab murtad dikatakan di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Baihaqi, beliau Rasulullah memesankan kepada kita, hendaknya kita menjaga, jangan sampai terjadi pada diri kita, perbuatan mensekutukan Allah. Yang pertama diingatkan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu sekalipun sampai kita dibunuh, dimatikan. Pegangi tauhid kita. Nomor 2, jangan sampai meninggalkan sholat yang difardukan. Sholat maktubah. Maka tadi saya katakan sholat pokok, ibadah pokok, dan ibadah yang tambahan. Kalau ibadah tambahan ya kapan kita ada kesempatan. Makanya tadi kalau enggak bisa berat merasakan sholat malam. Nah kita ngambil yang ringan saja. Apa yang ringan? Diganti berupaya untuk sholat subuh berjamaah. Diganti dengan sholat untuk meniadakan sholat isya berjamaah. Yang diberikan oleh Allah pahala seperti itu. Apalagi seperti di Baitul Maghfirah ini. Nanti sesudah sholat subuh berjamaah. Tidak langsung pulang, duduk dulu. Kadang-kala makan sate. Kadang-kala ada gorengan. Nah, saya lihat dari sini itu wah, sudah dapat ya rohaninya, ya dapat jasmaninya. Wah, bukan main. Belum lagi yang nanti dapat kuponnya. Wah, pasti goncang. Maka sampai kalau kepingin untuk mendapatkan itu, ketika sampai memasukkan kupon itu jangan lupa baca sholawat. Baca sholawat, kita ingatkan sampean. Baca sholawat, banyak-banyak. Nanti masukkan. Nah, sambil ngeduk. Wah. Akhirnya besar-besaran banyak-banyak siapa yang baca sholawat. Berarti yang keluar itulah yang banyak baca sholawat.
Ya urusan sholawat niat semata-mata membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Jadi jangan sampai kita berani untuk meninggalkan sholat yang wajib, ibadah yang wajib. Kecuali ada sebab yang dibolehkan secara syar'i. Kan begitu masalahnya. Maka itu Nabi mengatakan mantaroka sholatan muta'ammidan fakot kafaro jiharon. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat, dimaksudkan di sini sholat wajib, maka dia tergolong orang yang kafir yang nyata. Tapi dia tidak keluar daripada iman. Kafir atas nikmat Allah yang berupa sholat. Karena rukun iman tidak ada masalah sholat. Sholat itu ada pada rukun Islam. Jadi orang yang ngaku berucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak sholat, tetap dalam keadaan iman. Islamnya yang tidak sempurna, gitu masalahnya. Nah sementara iman dan Islam itu harus menjadi satu. Tidak bisa iman sendiri, Islam sendiri. Sebab melakukan Islam harus dibungkus dengan iman. Iman tidak akan nyata apabila tidak dibuktikan dengan Islam. Lah, melakukan iman dan Islam di situ dibingkai dengan ihsan. Sehingga kita semata-mata hanya takut dan tujuannya semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, Islam, ihsannya ini harus tampak dalam kehidupan kita sebagai orang mukmin. Lah orang yang demikian dimanapun dirinya berada tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, jangan sampai kita diperingatkan oleh Nabi untuk minum yang memabukkan, khamar, macam-macam. Nah sekarang ini ada usaha-usaha yang tidak bagus. Betul apa tidak saya tidak tahu. Ada beberapa waktu yang lalu itu ada yang menjual makanan gorengan itu diisi dicampur dengan zat-zat yang menimbulkan rusaknya akal. Bukan diminum tapi dimasukkan dengan makanan. Dan itu anak-anak kecil suka macam-macam. Sekarang ini hati-hati. Maka kita berupaya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijaga, dilindungi, yang pada akhirnya kita semuanya nanti masuk dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah. Sudah lewat dari jam 15, lewatnya ini jam lebih 20. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk menelusuri ibadah kita. Sudahkah ibadah kita lurus hanya karena Allah? Atau ada di dalam diri kita beribadah ada unsur selain Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjernihkan hati kita masing-masing yang oleh karenanya kita semuanya hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.